Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemana kemungkinan terbesar market itu akan bergerak? Nanti di situ kita baca satu persatu ya. Caranya bagaimana? Minimal kita harus tahu dulu cara baca itu seperti apa ya. Kita bahas cara baca arah ya. Cara baca arah candle atau arah market ya. Yang pertama, perhatikan struktur yang terdekatnya ya, struktur terdekat. Terdekat dari mana? Dari running harga. Yang kedua, perhatikan dampak atau pengaruhnya. Dampak atau pengaruh terhadap candle sebelumnya. Pengaruh terhadap candle-candle sebelumnya. Ada enggak pengaruhnya ketika struktur itu terbentuk? Sehingga ketika ada pengaruhnya lebih kuat munculnya, maka bisa mempengaruhi candle sebelumnya, candle-candle sebelumnya, sehingga mempengaruhi nanti pergerakan berikutnya. Yang kedua, kita baca levelnya. Ya, level ini bisa support resisten, bisa nanti di retracementnya atau koreksinya. Ya, bagaimana cara membaca struktur, bagaimana cara membaca level ya, kita bahas satu persatu ya. Bagaimana cara baca level, bagaimana cara kita membaca strukturnya ya. Oke, kita awali dari cara baca arah ya, cara baca arah. Tadi baca struktur candle ya. Biasanya struktur itu kita bisa baca, bisa lihat 1 sampai 7 candle terakhir. Satu sampai 7 candle terakhir. Perhatikan di arah itu adakah dampaknya. Kemudian kalau sudah ketemu, baru nanti yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua nanti lihatlah levelnya. Oke, kita coba untuk lihat di marketnya dulu. Saya kembalikan ke posisi time frame H1 ya. Ya, kita tidak melihat untuk yang sekarang dulu karena pergerakannya cukup lambat. Nah, ini sambil kita lihat dan kita amati tadi yang kita bahas di membaca candlestick ya, membaca karakter candlestick tadi. Perhatikan ketika tadi bergerak ke atas warnanya hijau ya, sekarang harga pembukaan sudah dilewati. Di sini tadi harga pembukaan, opennya di sana, kemudian bergerak naik, high-nya di sini, maka berubah menjadi warna hijau. Tadi mungkin masih ingat tadi warnanya hijau. Nah, sekarang kenapa berubah jadi merah? Karena melewati harga pembukaan, harga opennya di sini. Ketika harga pembukaan atau runningnya, harga running itu berada di bawah harga pembukaan, maka pasti warnanya merah. Harga running di atas pembukaan pasti warna hijau atau bullish ya, kalau ini bearish. Oke, kita kembali ke arah tadi, membaca pergerakan. Kita coba lihat yang sebelumnya biar kita nanti ketemu. Kita lihat sebelumnya, misalkan kita baru buka candle di menit pertama buka, atau kita bisa lihat sebelumnya juga boleh, atau bisa misalkan jam-jam 12 atau jam berapapun kita baru bisa buka chart maksudnya. Nah, yang kita baca pertama kali apa? Lihatlah struktur yang terdekat dari runningnya. Runningnya misalkan merah begini ya. Yang terbentuk sebelumnya apa? Ada hijau tapi kecil, ada merah-merah berjajar. Lihat secara visual ya, secara visual arahnya bergerak ke bawah. Bagaimana kita bisa melihat ini arahnya ke bawah? High dan low-nya. High itu yang ujung-ujungnya ini menuju ke bawah, low-nya itu yang di bawah menuju ke bawah. Artinya tren turun, mengarah kepada bawah. Tetapi ketika dia mulai turun, ini kan melawan dari arah sebelumnya naik. Jadi arah sebelumnya itu naik ini di sini. Kenapa kita ngambil yang kemarin enggak yang jauh-jauh? Karena yang paling berpengaruh adalah yang terdekat dari yang running saat ini ya. Kita ambil yang hari ini,
kita ambil datanya yang kemarin yang terdekat. Ya nanti ada kalanya kita mengambil 2-3 hari yang lalu ya. Yang terpenting ada tren. Ini ada kecenderungan awalnya, sehingga 1 hari kemarin sudah ada tren, maka kita gunakan yang ini. Nah, dari sini kita bisa ukur dengan menggunakan Fibonacci ya. Dari bawah ke atas kita tarik begini. Kemarin sudah kita sampaikan Fibonacci itu berada di antara 50 hingga 61,8%. Ini adalah Fibonacci-nya, artinya area retracement, area koreksi berada di situ. Arahnya turun tapi berada di level retracement-nya, maka ini berpeluang memantul, masih berpeluang lanjut naik lagi. Kecuali dia bergeraknya turunnya panjang ya. Ya, turunnya panjang melewati retracement, dan karena banyak sumbu ya tentu lebih kuat ke bawahnya ketika dia sudah mulai terlihat strukturnya ya. Ini kita lihat sampai di sini, kemudian kita geser ke kanan. Nah, berada di level itu rata-rata dia akan memantul ya. Berada di level itu titik kehati-hatian, sehingga belum tentu meskipun merah-merah begini langsung turun lagi, harus diuji lagi di area koreksi, di area retracement ini. Kemudian nanti kalau dia breakout, maka ada level namanya. Di sini ada level. Nah, ini ketemu di sini, levelnya di sini. Sehingga ketika turun mampu tidak lewat di levelnya itu ya. Level itu kalau di bawah adalah support, kalau di atas resisten. Maka saya sebut sebagai level biar gampangnya. Kalau dia di bawah pasti support ya. Kalau nanti saya membaca di atas berarti level resistennya. Perhatikan ketika kita geser. Nah, berada di sini dia memantul lagi balik ke atas. Ketika dia naik nanti diuji di area levelnya di sini. Lah kok di situ? Karena ada lekukan di situ ya. Level di atas namanya support. Nah, selanjutnya kalau kita baca tadi sudah ada probabilitas ya, membaca arah pergerakan. Kemudian ada titik entry tadi ya. Bagaimana menentukan titik entry-nya? Sesudah tahu arahnya, maka titik entry ini identik dengan penanda. Atau penanda itu kita bisa gunakan beberapa indikasi ya, maka saya sebut dengan trigger. Trigger atau penanda entry. Trigger atau penanda entry. Jadi ketika arah sudah ketemu, kita sudah lihat levelnya di mana, kita sudah lihat di mana di situ ada petunjuk ya. Misalkan bergerak naik, kemudian di levelnya dia sudah mulai kuat, maka penanda inilah ya, penanda inilah yang nanti menuntun kita, memberikan petunjuk kita untuk entry. Apa saja penandanya? Yang pertama kita bisa lihat dari breakout-nya. Ya, cara entry kita bisa menggunakan breakout. Yang kedua kita bisa gunakan penanda momentum. Momentum ini apa? Momentum ini market yang awalnya kecil kemudian tiba-tiba membesar. Ini momentum. Atau yang awalnya datar kemudian tiba-tiba menguat, maka ini momentum. Kalau dia kuatnya ke atas ya kita ikut buy. Kalau dia kuatnya ke bawah ya kita ikut sell. Ini momentum. Kemudian selanjutnya kita bisa gunakan penandanya adalah loss momentum ya. Loss momentum. Nah, sekarang kalau momentum itu menguat. Kalau loss momentum itu melemah. Dari awalnya misalkan kecil mulai besar lagi, terakhir mulai kecil. Ada sumbu lagi. Maka ini disebut dengan loss momentum atau pengurangan daya kekuatan. Loss momentum yang kemudian diikuti oleh candle yang berubah warna tentunya ketika dia naik ini sudah mulai berubah warna.
sehingga ini berpeluang berbalik turun. Kalau ini berpeluang tadi lanjut, ini berbalik turun. Breakout ini berpeluang lanjut. Dia breakout di bawah kita ikut sell, breakout di atas ikut buy. Yang keempat, dari penanda trigger yang ada, kita bisa gunakan namanya multi rejeksi. Multi rejeksi kemudian diikuti perubahan warna ya, diikuti perubahan warna. Multi rejeksi ini apa? Penolakan yang banyak ya. Banyak itu berapa ya? Minimal 2. Ada 2 penolakan, dan tentu penolakannya bukan di tengah, penolakan yang ada di tren. Tren itu hanya ada 2, kalau tidak naik ya turun. Sudut kecenderungannya dia kelihatan miring, bukan datar. Jadi ada rejeksi yang diikuti perubahan warna. Yang keempat, kita bisa lihat nanti ada penolakan seperti apa. Makin banyak penolakan kemudian berubah warna, makin kuat pembalikannya ya. Ini berarti berbalik. Ini potensinya berbalik.